semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dengan Teens and Youth GKY Gading Serpong. Kita bersyukur kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang tenangkan hati kami sejenak, untuk kami boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh yang melayani. Tuhan berkati setiap kami yang akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang mau mengandalkannya. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
Apa yang tak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan apa yang tidak pernah dilihat manusia, itu berharga bagi Tuhan. Mari kita mau muji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, dasar dari setiap harapanku, hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Everybody sing. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku, hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Teman-teman, saat ini mari kita mau sejenak berdiam diri. Kita mau lebih dekat lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ajarkan kami untuk berserah kepadamu. Apapun musim dalam kehidupan kami tetap percaya kepadamu.
Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwa kami ya Tuhan, tenang jiwamu, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Saat ini teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan setiap pokok-pokok doa kita di hari ini. Mari teman-teman, yang pertama kita mau mendoakan untuk teman-teman kita yang baru saja menyelesaikan skripsi mereka. Mari teman-teman, kita mau angkat suara bersama-sama. Kita mau mendoakan untuk teman-teman kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur jika teman-teman kami yang sudah menyelesaikan skripsi, itu berkat kasih karunia yang daripada-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang menuntun setiap mereka ya Bapa.
Tilik setiap keberadaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menuntun setiap kehidupan mereka setelah mereka menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, yang kedua, mari kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan. Mari kita sama-sama berdoa, biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap doa mereka dan mereka cepat mendapatkan pekerjaan. Mari sama-sama kita angkat suara, kita mau berdoa untuk mereka. Bapa di surga, kami saat ini juga mau mendoakan untuk setiap teman-teman kami yang dimanapun mereka berada, yang saat ini masih mencari pekerjaan. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada, agar Engkau juga yang akan menjawab setiap doa mereka, agar secepatnya mereka mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, mereka terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tetap percaya bahwa kuasa-Mu yang akan menuntun setiap mereka melewati masa-masa sulit saat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selamaku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup kami ya Bapa. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah hari ini kami boleh diteguhkan, kami boleh disegarkan kembali, dan kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami rindu biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini sekalipun singkat ya Tuhan, tapi kami boleh ingat dan lakukan. Iman kami semakin diteguhkan ya Tuhan, karena kami percaya ada Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan lemah dan terbatas ini, pakai dia menjadi alat tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, masih di dalam online service kita hari ini.
Dan saya berharap bahwa dalam setiap online service yang kita lakukan, kita boleh semakin mencintai Tuhan. Iman kita boleh semakin diteguhkan setiap hari, setiap waktu, setiap minggunya kita mengikuti ibadah. Baik itu di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13 saya akan membacakannya bagi teman-teman semua. Dikatakan bahwa Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, teman-teman semua, baik itu youth ataupun teens, dikatakan pada satu artikel yang ditulis oleh Tempo pada Mei 2017, dikatakan bahwa 9 juta dari 250 juta orang di Indonesia itu mengalami depresi yang cukup hebat. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresi mereka pun cukup beragam. Ada yang kena masalah ekonomi, keluarga, tekanan sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Akibat dari depresi ini pun begitu mengenaskan. Karena tidak sedikit dari mereka mengakhiri depresi tersebut dengan bunuh diri, melakukan perceraian, melakukan tindak kriminal, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat mengerikan sekali kalau kita semua dengarkan, teman-teman semua. Tapi yang menjadi faktanya adalah realita tersebut bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, bahkan kita pun dapat mengalaminya. Di sini ada yang pernah mengalami kecewa, ada yang pernah mengalami sakit hati, banyak pergumulan, kita semua pernah mengalami. Bahkan di antara kita yang saat ini mendengar ada yang mengalami apa yang namanya depresi, teman-teman semua. Teman-teman sekalian, di tengah kehidupan yang tidak menentu saat ini, kita perlu memiliki satu fondasi yang kokoh, yakni iman yang berserah total kepada Tuhan. Di kehidupan yang tidak menentu saat ini, apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini yang kita tidak tahu sampai kapan, kita perlu memiliki iman yang sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Kita kuat karena kita seharusnya sadar siapa yang memanggil kita. Kita bertahan karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Inilah yang akan kita renungkan hari ini, teman-teman semua. Dan kita akan belajar dari seorang rasul yang begitu luar biasa, yaitu adalah Rasul Paulus. Teman-teman, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ayat 13 yang tadi kita baca merupakan statement yang sungguh luar biasa yang keluar dari orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan dalam mengikuti dan melayani Tuhan, teman-teman semua. Paulus sungguh-sungguh mengerti apa arti hidup berjalan bersama dengan Tuhan di tengah kesulitan dan pergumulan yang ia alami. Namun yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah apakah yang sesungguhnya menjadi rahasia dari Rasul Paulus ketika dia melewati begitu banyak pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya, dia tetap kuat melewati itu semua. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat sebelumnya, kita melihat kepada siapa tulisan ini ditujukan oleh Rasul Paulus. Teman-teman sekalian, jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dikasihi oleh Paulus. Jemaat ini dikasihi oleh Paulus dan kepada jemaat yang dikasihi inilah Paulus menuliskan akan hal ini. Banyak di sini jemaat-jemaat non-Yahudi yang sudah dilayani oleh Paulus. Namun kita akan melihat nuansa yang berbeda sekali antara relasi Paulus dengan jemaat Filipi. Kalau kita melihat pasal 4 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini menunjukkan betapa Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi. Kita perlu lihat di sana dikatakan oleh Paulus, sukacitaku dan mahkotaku. Jemaat Filipi sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Teman-teman sekalian, Paulus ingin menyaksikan kepada jemaat Filipi bahwa di tengah penderitaan dan kesesakan yang ia alami, ada kuasa yang memampukan dia melewati segala rintangan dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, Paulus itu tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Namun di balik itu semua, Paulus menyadari bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang pada akhirnya memampukan dia. Dia katakan sekali lagi kepada jemaat Filipi, karena dia tahu apa itu kelimpahan, apa itu penderitaan. Dan dia katakan kepada jemaat Filipi, tetap kuat. Teman-teman, kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan Rasul Paulus,
Kehidupan Rasul Paulus mengalami up and down saat berjumpa justru dengan pribadi Tuhan. Bukan karena dia hebat, pada akhirnya ketika dia menjalani panggilan Tuhan, hidupnya seperti diberikan modal sebelum ketemu Tuhan, akhirnya hidupnya lancar-lancar saja. Enggak seperti begitu teman-teman semua. Rasul Paulus, perlu kita ketahui, sebelum bertemu dengan Tuhan, dia adalah Saulus. Ia merupakan orang Yahudi asli dari suku Benyamin yang disunat di hari yang ke-8 dan juga berkewarganegaraan Romawi. Ia memiliki kedudukan posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat saat itu. Bahkan saat itu teman-teman, dia juga tergabung dalam anggota Sanhedrin. Dan tidak hanya itu saja, ia pun bukan orang yang sembarangan. Dia dididik langsung oleh pemimpin agama, guru agama Yahudi yang terkenal, yakni Gamaliel teman-teman semua. Sehingga ia tahu betul apa itu peraturan dan hukum Taurat. Bahkan dalam pasal 3 ayat 6, Rasul Paulus sendiri berkata bahwa tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat sama sekali. Ini merupakan satu hal yang extraordinary yang dialami oleh seorang Yahudi teman-teman semua. Dengan kata lain, ia adalah orang yang tidak hanya mengetahui hukum Taurat tetapi juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya tahu tetapi juga melakukan. Itu Rasul Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu tidak mengherankan jika ia menjadi salah satu orang yang paling giat dan bekerja keras dalam apa teman-teman? Bukan dalam menginjili. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dengan semua yang tadi saya sebutkan itu, dia adalah orang yang paling getol, paling giat mencari orang Kristen dan menghabisi orang Kristen saat itu. Oleh sebab itu sebenarnya justru lebih mudah bagi Paulus untuk tetap mempertahankan keyahudiannya dibandingkan menjadi seorang Kristen apabila ia hanya sekedar mencari keamanan dan kenyamanan diri yang dianggap dunia sebagai sesuatu yang berharga. Lebih mudah bagi seorang Rasul Paulus tetap menjadi seorang yang tidak bertemu Tuhan dengan keyahudiannya ketimbang bertemu dengan Tuhan. Banyak susahnya. Ibarat kata orang saat ini, kata-kata teman-teman saat ini, waktu dia menjadi seorang Yahudi itu lebih menang banyak begitu ya. Lebih menang banyak ketimbang dia bertemu dengan Tuhan, banyak ruginya. Akan tetapi realitanya Rasul Paulus tidak demikian. Kenapa teman-teman? Kita perlu perhatikan di sini. Karena apa? Karena anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya telah mengubah pola pikir dan cara pandang hidupnya. Hidupnya tidak lagi fokus pada hal yang bersifat jasmaniah atau lahiriah. Sebaliknya ia berfokus akan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupnya. Yakni adalah Injil teman-teman semua. Karena itu dalam pasal 3 ayat 7-8 Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dipandang oleh dunia, yang dikatakan dunia itu menang banyak. Tapi bagi Paulus mendapatkan Kristus itulah menang banyak. Itu sangat berbeda sekali teman-teman semua. Oleh sebab itu ketika dia boleh menjalani seluruh penderitaan yang hebat dalam hidupnya, dia adalah orang Kristen yang menang banyak. Karena dia mendapatkan Kristus dalam hidupnya. Hal inilah yang ingin disaksikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dengan kata lain, Paulus kenal siapa yang memanggilnya. Teman-teman coba kita pikirkan, kita renungkan. Apa sesungguhnya yang menghalangi kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati? Sekali lagi teman-teman, kemungkinan besar itu adalah penderitaan yang kita alami. Pergumulan berat yang kita alami. Doa-doa yang kita bawa di hadapan Tuhan namun tidak mendapatkan jawaban hingga saat ini. Seringkali itu yang menjadi batu sandungan kita mengikut Tuhan. Seakan-akan kita kembali bertanya, apakah saya mengikuti jalan yang benar? Apakah saya sungguh-sungguh mengalami apa yang sungguh-sungguh berarti dalam hidup saya? Apakah saya sungguh-sungguh tahu bahwa Allah saya itu adalah Allah yang benar? Sehingga lama-kelamaan ketika kita berdoa namun tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kita justru bertanya, Tuhan itu ada di mana ya? Atau apakah ada Tuhan? Teman-teman sekalian,
Sudahkah kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah? Teman-teman, Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, minta duri dalam daging itu diambil daripadanya supaya dia lebih maksimal lagi dalam pelayanan. Tapi Tuhan katakan apa? Di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya apa teman-teman? Sekalipun saat itu doa Paulus tidak terjawab, pergumulan yang hebat dia tetap alami. Tapi kita perlu lihat, dia tidak kendor, dia tidak lemah karena dia tahu siapa yang dia percaya. Teman-teman, Paulus tidak hanya tahu tapi dia kenal siapa yang dia percaya. Kita boleh tahu tentang Tuhan, tapi seringkali kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak kenal Tuhan. Ketika kita hanya tahu, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu adalah sesuatu hal yang semuanya rasanya baik-baik, itu Tuhan begitu. Namun pada akhirnya itu ketabrak dengan realita kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan. Allah yang kita tahu itu rasanya nggak masuk akal pada akhirnya. Tetapi kalau kita kenal Tuhan, sama halnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Seperti perkataan Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Bahkan seperti sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka hendak dilemparkan ke dalam perapian yang begitu menyala. Dia katakan saat itu, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami tidak akan menyembah kepada kaisar. Itulah wujud orang, imannya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu. Itulah sebabnya Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukankah seharusnya statement ini juga berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Orang-orang yang menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Teman-teman sekalian, ketika mungkin ada yang mendengarkan akan hal ini. Wah, anak muda apa sih pergumulannya? Teman-teman sekalian, banyak anak-anak remaja yang saya sama Lause Junia justru ketemui. Ketika mereka terlihat baik-baik saja, tapi sesungguhnya mereka sedang mengalami masalah dalam diri mereka. Mereka sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ditanya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, mereka mengeluh sekali. Kapan ini berakhir? Karena bagi mereka belajar online di rumah itu merupakan justru adalah penderitaan sebagian dari mereka. Mereka sungguh-sungguh bergumul. Karena apa teman-teman? Karena mereka merasa tidak produktif. Karena mereka merasa dirinya stuck begitu saja. Mereka juga harus belajar dengan distraksi-distraksi yang ada di rumah. Bahkan saat ini teman-teman yang saat ini sedang kuliah online. Bukanlah satu hal yang mudah melewati ini semua. Apalagi jika berbicara mengenai teman-teman yang sudah bekerja. Ini tidak hanya berbicara mengenai ekonomi. Tapi juga berbicara di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita berpikir, apakah gua akan lanjut kerja atau nanti gua akan di PHK. Ketika gua di PHK, apakah ada yang mau terima gua? Apalagi di tengah-tengah pandemi ini susah banget dapat pekerjaan. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita gumulkan. Tapi teman-teman, percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah, maka hal tersebut boleh kita alami, tapi kita tidak kehilangan harapan. Karena seperti Rasul Paulus, di dalam Dia aku dapat menanggung, aku dapat melewati. Karena aku tidak hanya sekedar tahu akan Dia, tapi aku kenal Dia. Aku berjalan bersama-sama dengan Dia, melewati semuanya. Oleh sebab itu karena dia tahu Allah yang dia sembah, maka dia tidak pernah meragukan pemeliharaan Tuhan yang melampaui akal. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, maka kita menemukan perikop ini sesungguhnya suatu nasihat, juga suatu ungkapan rasa syukur dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang turut ambil bagian dalam penderitaan Rasul Paulus. Kita bisa melihat di ayat 14 teman-teman semua. Jemaat Filipi merupakan jemaat yang benar-benar peduli terhadap Rasul Paulus. Di tengah-tengah situasi Paulus berada di penjara, Paulus mengingat buah yang dihasilkan oleh jemaat Filipi. Kita perlu memahami bahwa situasi Rasul Paulus itu bukanlah situasi yang mudah. Tidak mudah sama sekali. Di dalam penjara dia merasakan apa yang namanya kesepian, kelaparan, siksaan.
adalah makanan dari Rasul Paulus. Ia butuh teman, ia butuh makanan yang cukup, dan ia butuh rasa aman. Saya tidak dapat membayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Paulus berada dalam penjara, itu jadi makanannya. Kesepian, tidak mendapatkan makanan yang cukup, bahkan tidak ada rasa aman. Itu dialami oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Kenapa saya katakan saya tidak dapat membayangkan hal yang demikian? Karena waktu PSBB saja, sampai saat ini pun masih berlangsung, kita dikurung di rumah, itu menjadi satu penderitaan yang begitu luar biasa. Kita udah pusing pengen keluar, waktu mall belum dibuka, kita terus bertanya, kapan ya mall dibuka ya? Bahkan kita mungkin lihat di Instagramnya, kapan reopening lagi itu mall. Bahkan sudah ada yang semangat, wah 29 Juli bioskop akan dibuka secara serentak. Pada akhirnya kembali ditutup. Kita mengalami pengurungan oleh karena pandemi ini begitu menderita sekali. Apalagi Rasul Paulus sendirian, kita masih bersama-sama dengan keluarga. Kita mungkin masih ada TV di rumah, kita masih ada internet di rumah, kita masih ada game di rumah, kita masih berinteraksi lewat media sosial dengan teman-teman kita. Tapi Paulus tidak demikian. Dengan kata lain bahwa menarik bahwa keyakinan Rasul Paulus akan Allah yang memelihara tidak pernah luntur sekalipun. Dia lebih berat masalahnya, tapi keyakinan akan memelihara Allah yang luar biasa itu tidak pernah luntur. Ia tidak pernah menjadi rasul yang meminta-minta. Dia tidak pernah memakai mimbar atau suratnya untuk meminta-minta kepada jemaat. Tapi semua tulisannya penuh dengan ucapan syukur kepada Allah yang memelihara dengan sempurna. Bahkan menjelang detik-detik kematiannya, dalam surat yang ia tujukan kepada anak rohaninya Timotius, ia katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Wow, teman-teman sekalian, Paulus sadar betul apabila Allah dengan kekayaan hikmatnya memelihara kehidupannya dengan sempurna. Aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Teman-teman semua, Paulus pernah mengalami apa yang namanya pergumulan secara fisik. Dia pernah mengalami apa yang namanya lapar. Dia bahkan menderita siksaan. Dia pernah menderita karam kapal. Dicambuk dengan begitu banyaknya. Tetapi seorang yang sungguh tahu, kenal Tuhannya, bahkan ia berjalan bersama dengan Tuhan, berani mengatakan, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku. Dia percaya kepada Tuhan, dia kenal Tuhan, dan dia percaya Allah yang Maha Kuasa itu pun sanggup memelihara tidak hanya jasmaninya, tapi juga sanggup memelihara imannya. Teman-teman semua, ini menjadi satu renungan bagi setiap kita. Teman-teman, mungkin di antara kita ada saat ini yang sedang memikirkan, mungkin bukan kalian yang sedang alami, tapi mungkin kalian sedang memikirkan, gimana ya orang tua gua ya? Gimana ya tentang ekonomi keluarga kita? Mungkin orang tua kalian sudah berkata terang-terangan tentang apa yang mungkin mereka akan alami. Atau mungkin mereka tidak katakan, tapi kalian dengar mereka bergumul setiap harinya tentang bagaimana kehidupan mereka saat ini. Tapi teman-teman sekalian, kita khawatir akan kehidupan jasmani kita. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kita jangan sampai lupa juga bahwa dia tidak hanya memelihara kita secara jasmania, tapi kita juga perlu meminta dia untuk menjaga iman kita, memelihara iman kita tetap kuat. Sama seperti Rasul Paulus. Teman-teman sekalian, ini menjadi perenungan setiap kita. Percayalah,
kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Lebih baik iman kita tetap dipelihara. Walaupun secara jasmaniah kita mungkin tidak merasakan secara nyata seperti apa pemeliharaan tersebut. Teman-teman semua, ini harusnya menjadi doa kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin secara jasmaniah kita tidak dipelihara, tapi kita terus berdoa kepada Tuhan, pelihara imanku ya Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Engkau baik. Bahwa Engkau baik. Sekalipun situasi saat ini tidak menentu, bahkan saya nggak tahu ntar orang tuaku kayak gimana. Atau mungkin saat ini saya sedang menjalani kerjaan yang kagak tahu nanti bakal seperti apa. Tetap pelihara imanku ya Tuhan. Bahwa Engkau baik, Engkau bersama-sama dengan aku melewati semuanya. Teman-teman semua, percayalah kalau kita seperti Rasul Paulus tadi mengenal Tuhan yang begitu luar biasa. Dia juga percaya bahwa Allah memelihara kehidupannya. Tidak hanya secara jasmani, tapi juga Tuhan memelihara imannya dengan sempurna. Teman-teman sekalian, coba kita pikirkan dan renungkan sekali lagi. Jika Allah benar-benar memanggil kita sebagai anak-anaknya, bukankah Ia sendiri yang akan memelihara kita? Saya ingat waktu masuk ke dalam seminari, ini merupakan kata-kata yang seringkali digaungkan kepada anak-anak yang masuk sekolah teologi. Jika Allah yang memanggil, maka Allah yang akan memampukan. Jika Allah yang memanggil, maka Allah yang akan memampukan. Teman-teman, ini menjadi kekuatan bagi kami. Ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang menjalani pembentukan di sekolah teologi yang tidak mudah. Setiap mengalami apa yang namanya pergumulan, penderitaan, ketika kita menyadari bahwa iya, saya yang dipanggil oleh Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Maka Tuhan yang akan memampukan saya. Itu menjadi kekuatan, dorongan, bus iman kita. Kekuatan kita, di mana kita tahu kita tidak mudah melewati itu semua. Tapi at least kita berjalan dengan siapa? Teman-teman sekalian, David Platt dalam satu kutipannya di sebuah media sosial dia pernah mengatakan, orang Kristen itu nggak pernah tahu akan ujung tujuan hidupnya seperti apa atau bagaimana. Tapi orang-orang Kristen yang dewasa atau the real Christian tahu kemana nanti mereka akan pergi, dengan siapa mereka bersama-sama. Artinya apa? Kita nggak tahu tujuan kita seperti apa. Tapi kalau kita tahu ada Allah yang sempurna itu bersama dengan kita. Kita tahu apapun yang akan kita lewati. Tujuannya, ujungnya seperti apa. Kita tahu kita dengan siapa. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu menjadi penghiburan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus sendiri menjamin teman-teman semua. Kalau burung-burung di udara yang tidak ada harganya itu, atau mungkin teman-teman sempat begitu ya keluar rumah. Kalau dulu zamannya dulu saya masih kecil, keluar rumah ambil ketapel, tembak tuh burung, mati gitu ya. Gak ada harganya teman-teman. Yang seperti itu aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang disebut sebagai anak-anaknya. Maka jangan khawatir teman-teman semua. Dosen saya, Bapak Beni Solihin pernah mengatakan dalam satu juga kutipannya dalam media sosial. Banyak orang Kristen memanggil Allah itu sebagai Bapa, tetapi hidup sebagai seorang yatim piatu. Artinya apa teman-teman? Seringkali kita panggil Bapa, kita anak-anaknya, tapi kita tidak percaya Dia memelihara kita dengan sempurna. Ini menjadi satu hal yang menjadi perenungan bagi setiap kita. Hey, know your God, kenal Tuhanmu. Maka dalam setiap hari dalam kehidupanmu, sekalipun tidak mudah, penuh dengan pergumulan dan air mata, kita dapat percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang total.
Oleh sebab itu, kita pun bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Seharusnya kita menyadari kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah juga dimampukan untuk teguh dan berpengharapan dalam Tuhan. Teman-teman semua, saya rindu biarlah perenungan singkat ini dapat menolong kita hidup dengan penuh kepastian dan pengharapan karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita jangan hanya sampai sekedar tahu Allah itu sayang sama kita, kasihi kita. Tapi biarlah kita juga minta Tuhan, ajar saya, bantu saya untuk mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi saya lebih dari apapun. Saya gak mau Tuhan hanya sekedar tahu Allah itu mengasihi saya, tapi ketika saya diperhadapkan dengan realita hidup saya justru menanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Bukan Tuhan sayang sama saya lagi. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak hanya sekedar tahu Tuhan itu sayang sama saya. Tapi saya juga mau bisa mengalaminya dalam kehidupan saya. Saya mau ya Tuhan berjalan bersama Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya tidak dapat melewati semuanya. Karena ada Tuhan yang mengasihi saya dapat melewati semuanya. Saya dapat menanggung semuanya. Teman-teman semua, inilah yang kita renungkan hari ini. Kita dapat dimampukan, kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia karena Ia sendiri Allah yang memanggil dan memelihara hidup kita. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita. Tidak hanya hari ini, tapi sampai selamanya. Masa depan kita terjaga dalam tangan Tuhan. Itu yang kita percaya. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu musim apa yang akan kita lewati. Tapi karena ada Tuhan dan kebesarannya begitu luar biasa, memampukan kita melewati setiap musim kehidupan kita. Dan kita sadar bahwa masa depan kita terjaga di dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tas. Sekali lagi katakan, selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga. Katakan sekali lagi, selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musim kami ya Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Aku
percaya ya Tuhan, sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu sekalipun situasi kami tidak menentu saat ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dan itu menjadi kekuatan kami. Oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami percaya kami dapat melewati semuanya. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada Tuhan. Selama ada Tuhan bersama dengan kami, hari ini sampai pada masa depan, kami percaya kami terjaga di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menjadi pengharapan bagi kami dan kami bersyukur Engkau Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mau berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau setia ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, gak usah percaya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bersama Tuhan, kita pasti bisa melaluinya dan menghadapinya. Untuk itu marilah saat ini kita mau kembalikan seluruh kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun teman-teman, sebelumnya Lause mau mengingatkan, minggu yang akan datang, mari kita bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil. Baik itu kelompok kecil remaja maupun kelompok kecil pemuda. Teman-teman silakan, kalau teman-teman ada yang belum bergabung selama ini, mari datang dan ikuti di dalam persekutuan kelompok kecil online. Teman-teman bisa hubungi Lause Junia maupun Lause Stanley untuk kelompok-kelompoknya. Teman-teman, mari saat ini kita akan sama-sama menutup ibadah ini. Mari kita berdoa dan kita boleh sungguh-sungguh mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang terus menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami mohon biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kembalikan kami di minggu-minggu yang akan datang, khususnya di dalam persekutuan kelompok kecil. Kami boleh sharing bersama satu dengan yang lainnya, untuk kami boleh saling dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, di dalam anugerah-Mu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita yang begitu mengasihi kita, pengorbanan daripada Yesus Kristus yang telah menebus kita, serta kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.